Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Triasari. Saya adalah dosen program studi S1 Agribisnis di jurusan Ilmu dan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni pengolahan lahan kering. Pengolahan lahan kering ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa di semester 5 dengan bobot adalah 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah pengolahan lahan kering mencakup pengajaran mengenai sistem kebijakan pertanian lahan kering, manajemen sumber daya yang terbatas, aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan pada pertanian lahan kering, serta analisis peran dan manajemen rantai nilai. Proses pembelajaran lebih mengutamakan Student Centered Learning atau SCL dengan tujuan agar mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, mandiri, bertanggung jawab, dan bisa bekerjasama dengan tim. Metode pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning, di mana mereka ditugaskan untuk mendesain konsep pengolahan sistem lahan kering pada skala terbatas menggunakan desain permakultur, yakni pendekatan desain sistem pertanian berkelanjutan untuk menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan juga lebih efisien. Pengukuran kompetensi dilakukan dengan memadukan 3 aspek, yakni pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill, dan sikap atau attitude. Penilaian berupa penguasaan soft skill dan juga hard skill. Penilaian soft skill yang dinilai adalah pertama, kemampuan bekerja secara tim, di mana kriteria penilaiannya adalah kontribusi individu dalam diskusi tim, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan pendapat anggota tim lainnya, efektivitas dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab, di mana kriteria penilaiannya adalah kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu, kualitas dan ketelitian dalam penyelesaian tugas, dan inisiatif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah pemikiran sistematis, di mana kriteria penilaiannya adalah kemampuan mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam sistem, lalu analisis hubungan dan dampak antar komponen, dan kejelasan dan keteraturan dalam penyampaian gagasan. Lalu penilaian hard skill yang dinilai adalah pertama, pengetahuan tentang pertanian lahan kering, di mana mahasiswa harus memahami ruang lingkup dan kriteria pertanian lahan kering, kemampuan mahasiswa menjelaskan teknik-teknik spesifik untuk pengelolaan lahan kering, dan pengetahuan tentang praktek terbaik dalam pertanian berkelanjutan. Yang kedua adalah desain proyek pertanian berkelanjutan, yakni mengenai kreativitas dan inovasi dalam desain, kelengkapan dan ketepatan dalam merancang sistem yang berkelanjutan, dan implementasi prinsip-prinsip permakultur dalam desain. Yang ketiga adalah implementasi desain permakultur, di mana yang dinilai adalah pertama, kemampuan dalam menerapkan teknik-teknik yang diajarkan secara praktis, lalu kualitas hasil implementasi di lapangan, dan juga keselamatan kerja dan penggunaan alat yang tepat selama melakukan observasi. Sistem pembelajaran mata kuliah pengelolaan lahan kering dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus dilakukan dengan tatap muka atau face-to-face di ruang kelas secara langsung, sedangkan asinkronus dilakukan dengan membuka ruang diskusi di platform Google Classroom sebagai e-learning yang digunakan di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sikap, bekerjasama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu sikap dengan menunjukkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ada juga penguasaan pengetahuan, yakni menguasai pengetahuan khusus meliputi kriteria lahan kering, manajemen lahan, dan aspek teknis pertanian sehingga dapat menguasai konsep pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian secara profesional. Kemampuan lainnya adalah kemampuan umum,
yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum lainnya yakni mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yakni keterampilan khusus seperti mampu mengidentifikasi permasalahan, memfasilitasi, memediasi, dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam sistem sosial, ekonomi, dan nilai budaya serta kearifan lokal. Buku yang menjadi pedoman pada mata kuliah pengelolaan lahan kering yakni adalah pengelolaan lahan kering, lalu ada Managing Drylands, Issues and Perspective, Usaha Tani dan Analisisnya, Introduction to Permaculture, serta sumber referensi lainnya seperti artikel nasional dan internasional yang bereputasi dan yang relevan. Jumlah pertemuan mata kuliah pada pengelolaan lahan kering ini adalah 16 tatap muka. 14 pertemuan di kelas, yakni 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Sedangkan UTS dan UAS berupa proyek. Proyek UTS adalah menganalisis kondisi existing dan potensi dari suatu lahan pertanian lahan kering. Proyek UAS adalah mahasiswa mampu menciptakan rekomendasi desain permakultur pertanian berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan. Bobot dari mata kuliah ini adalah diskusi kelompok sebesar 15%, tugas mandiri dan kelompok sebesar 25%, proyek UTS 30%, proyek UAS 30%, sehingga total penilaian dari mata kuliah pengelolaan lahan kering adalah 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengelolaan lahan kering untuk mahasiswa S1 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Berikutnya adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan kita kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi teman-teman, untuk pertemuan ke-13 kita kali ini, kita akan mengevaluasi tugas observasi dari desain permakultur kalian. Tapi sebelum kita mengevaluasi, saya akan kembali di materi permakultur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat ya apa itu definisi dari permakultur? Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasannya permakultur ini digunakan sebagai konsep untuk pertanian lahan kering yang mayoritas itu menjadi ciri khas lahan kering di Indonesia. Menjadi ciri khas suatu lahan di mana karakteristik lahan kering itu kemarin apa aja? Lahan kering adalah lahan yang tidak diairi, irigasi maupun air sepanjang 1 tahun penuh gitu. Jadi kebanyakan lahan di Indonesia memang berciri khas lahan kering. Nah, definisi dari permakultur yaitu terdiri dari kata permanent agriculture dan juga permanent culture. Jadi ada permanent agriculture, pertanian, dan permanent culture. Sehingga konsep dari permaculture itu adalah rancangan yang dibuat berdasarkan keterkaitan antara konsep budidaya pertanian dengan budaya sehingga bisa berkelanjutan. Jadi permakultur itu kan bagaimana caranya suatu lahan itu dimanfaatkan sehingga bisa berkelanjutan dan digunakan secara efisien serta ramah lingkungan. Jadi konsep permakultur itu hampir sama dengan circular economy. Masih ingat atau ada yang tahu nggak apa itu circular economy? Kayaknya circular economy adalah konsep baru. Jadi gimana caranya kita itu memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk digunakan energi terbarukan. Seperti misalkan kotoran ternak dijadikan pupuk kompos, lalu kotoran ternak juga dijadikan biogas. Itu adalah konsep dari circular economy. Jadi circular itu kan daur ulang.
ekonomi yang daur ulang yang menimbulkan dan juga menambah perekonomian gitu ataupun pendapatan. Permanent culture, permanent agriculture maksud saya, pengelolaan pertanian dan peternakan yang meningkatkan kualitas lahan, memberikan suatu nilai, di mana nilai itu adalah pendapatan dan tetap berkelanjutan hingga ke masa depan. Nah, jadi yang kalian lakukan di observasi kemarin itu, di tugas itu, bagaimana sih caranya merubah lahan existing milik petani menjadi suatu konsep terbaru yang terdiri dari permanent agriculture dan culture, sehingga mereka itu ke depannya bisa memanfaatkan pertanian secara efisien. Konsep efisien itu kan bagaimana memanfaatkan input yang seminimal mungkin untuk mendapatkan output yang semaksimal mungkin. Nah, jadi desain permakultur tujuannya memang untuk itu. Lalu ada permanent culture, melestarikan, pendukung, dan bekerjasama dengan budaya dan lingkungan setempat dan tumbuh bersama dalam waktu yang bersamaan. Kita tidak pernah bisa menghilangkan konsep budaya dalam Indonesia. Kita mengenal apa itu sedekah bumi, sedekah laut, ya, dan gotong royong. Semua itu tidak bisa dihilangkan dari konsep budidaya pertanian. Meskipun sudah ada eranya teknologi baru seperti kombi, transplanter gitu ya, tapi biasanya petani itu masih menggunakan cara-cara tradisional seperti ya ada yang tanggalan, rasi bintang, terus ada yang masih menggunakan konsep geblak. Masih tahu nggak konsep geblak, tanggal geblak gitu. Jadi mereka nggak akan menanam di tanggal-tanggal di mana ada keluarganya yang meninggal dan sebagainya lah itu. Oke, saya next. Nah, apa etika desain permakultur? Masih ingat ya? Ada 3. Dava apa aja? Atau yang lain? Oke, apa 3 konsep dari permakultur? Ketiganya itu yang pertama ada Edgar, ada Fraser, ada people care. Oke, ada care of people, ada care of earth, dan juga ada fair share. Contohnya sekarang, salah satu contoh dari care of people itu apa? Contoh dari care of earth dan juga fair share. Kalau care of earth sudah jelas ya, kita bagaimana mengaplikasikan budidaya pertanian dengan ramah lingkungan. Tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia secara berlebihan. Meskipun diperbolehkan, tetapi tidak sampai melebihi ambang batas ekonomi. Gitu. Lalu care of earth, lalu ada care of people, itu seperti bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat setempat atau orang-orang yang ada di lingkungan sekalian. Lalu ada juga fair share. Apa itu? Contoh dari fair share? Contoh dari fair share, misalkan di sini ada, fair share di sini ada pull your own weight in the work, carry your, ini ya, ada carry your own workload, dan juga ada community service, juga ada share tools, misalkan ada penggunaan teknologi yang di kelompok tani gitu ya, biasanya model penggunaan alsintan atau sistem irigasi. Masih ingat yang presentasi tentang subak ya kan, itu kan penjadwalan irigasi itu adalah fair share. Jadi memanfaatkan sumber daya alam ataupun teknologi mesin yang bisa dimanfaatkan oleh banyak kelompok tani ataupun petani yang ada. Tanaman bonsai, anggrek, di bawah ini adalah contohnya gitu. Bahwa ada juga yang mengembangkan pertanian skala kecil atau berkebun untuk kesenangan pribadi. Biasanya itu ada yang menggunakan konsep konsep pertanian perkotaan seperti hidroponik gitu ya. Itu kan biasanya untuk hobi atau untuk memanfaatkan waktu luang dan sebagainya. Lalu menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Tanam pangan untuk memastikan ketersediaan pangan. Nah, ini mayoritas kelompok yang setelah observasi rata-rata itu adalah menanam padi ya kan, meskipun tujuan utamanya itu adalah untuk ekonomi ya kan, tapi mayoritas komoditasnya itu adalah padi gitu ya. Dan ada beberapa lahan perkarangan yang tidak dimanfaatkan. Gitu. Ini form pertama adalah identifikasi bahwasannya
informasi yang dimiliki ataupun lahan yang sedang digarap oleh petani itu tertuang pada form 1. Jadi harapannya pada form 1 ini semua informasi berkaitan dengan lahan, komoditas, lalu input-input yang digunakan sebenarnya harusnya sudah masuk gitu. Misalkan budidaya padi, berapa luas hektar lahan yang digunakan. Apakah sudah ada yang memasukkan informasi itu? Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah tersedia dan juga ada yang belum. Nanti bisa dilengkapi karena akan ada perbaikan revisi. Ada form 2, kita akan masuk ke dalam tahapan site analysis. Jadi site analysis ini adalah observasi untuk menganalisis tapak. Tapak itu ya seperti kalau di bentang desa, kita menganalisis dan mengobservasi sepanjang jalan menuju lahan, lalu di sekitar lahan itu ada sumber daya alam apa saja gitu, dan bagaimana kemudahan akses, lalu bagaimana dengan kemudahan dalam membuat lahan pertaniannya, apakah membutuhkan terasering atau tidak, lah itu dari site analysis. Jadi analisis tapak melibatkan identifikasi pola-pola alam baik pada skala mikro dan juga skala makro. Lalu ada aspek orientasi tapak terhadap matahari, angin, dan pemandangan. Maksudnya ini biasanya berkaitan dengan ada beberapa tanaman yang sangat rentan dengan angin gitu ya. Kalau kena angin akan roboh dan sebagainya, itu akan mempengaruhi desain dari permakultur. Setelah diketahui jenis-jenisnya, diisi dari form 2. Lah ini kebanyakan sudah diisi, namun ada beberapa revisi juga yang perlu nanti dilakukan. Untuk itu lanjut ke tahap 3, yaitu functional access, di mana tahap ketiga adalah analisis fungsional. Pada tahap ini perancang akan mengidentifikasi pertimbangan praktis dan kebutuhan yang terkait dengan tapak tersebut. Misalkan di sini ada akses masuk, struktur fungsi, utilitas dan layanan, penggunaan lahan sekitar, peraturan pembatasan, apakah ada regulasi, misalkan Klebun, kepala desa itu ya, membatasi petani tidak boleh menanam komoditas tertentu dan sebagainya. Apakah ada aturan kelompok tani, misalkan yang mewajibkan petani harus menanam apa, itu kalian gali juga informasinya. Kalian tanyakan, atau ada beberapa juga petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Karena beberapa responden itu adalah bukan petani yang ekonomi, karena kan ada yang memanfaatkan lahan pekarangan tuh ya. Jadi kalau misalkan tidak ada informasi terkait dengan kelompok tani, bisa Bapak ikut organisasi apa aja di desa. Misalkan pernah tergabung dalam, kalau ibu-ibu kan ada PKK, ada Sawarsa itu ya. Kalau remaja juga ada yang namanya remaja masjid, ada juga yang Karang Taruna gitu dan sebagainya lah. Kalau bapak-bapak ini apakah jadi ketua RT, ketua RW atau pernah tergabung dalam organisasi apa, itu juga perlu ditanyakan. Lalu ada struktur existing, ada utilitas dan layanan, penggunaan lahan sekitar, peraturan pembatasan tidak ada, potensi integrasinya itu adalah sumur, kebutuhan pengguna, kedepannya akan membangun biogas dan lumbung pakan untuk ternak. Jadi biogas itu kan sistemnya itu permanen di dalam tanah. Lah kalau misalkan ada permintaan seperti ini, harapannya desainnya itu sudah masuk ke dalam desain calon biogas. Kenapa saya bilang calon? Karena bisa jadi biogas itu nanti baru dibangun 3-5 tahun ke depan gitu. Karena ketersediaan limbah dari sapi, kotoran ternak itu yang dipastikan harus ada terlebih dahulu. Selanjutnya lumbung pakan itu seperti pergudangan gitu ya, di mana nanti gudang itu ada mesin cupernya, pencacah limbah tanaman pertanian, lalu juga ada alat yang namanya untuk mengolah, mencampur menjadi pakan complete feed gitu, menjadi pakan ternak. Setelah itu ada rekomendasi. Lah ini harapannya untuk teman-teman yang belum memasukkan beberapa rekomendasi saluran irigasi, ataupun misalkan sekarang ini pertaniannya konvensional di lahan, kalian bisa kok merekomendasikan beberapa sistem pertanian vertikal ke atas atau hidroponik, atau bahkan menggunakan konsep peralatan seperti itu diperbolehkan kok, bebas, karena kan rekomendasi gitu ya. Dan harapannya semua itu efisien gitu. Jadi
Kalau misalkan lahannya sempit, ya usahakan menggunakan beberapa model pertanian modern untuk bisa memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas itu. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Ya, kan ada aquaponik. Aquaponik ini contohnya di gambar ini kan memanfaatkan satu media, di mana media itu bisa dimanfaatkan sebagai ini tanaman kangkung, dan di bawahnya adalah budidaya ikan air tawar seperti lele, mujair gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini misal kita membuat desain permakultur untuk direkomendasikan ke petani. Nah, itu bisa kayak sebelumnya itu awalnya menanam jagung, tapi kita menyarankan untuk menghapus tanaman itu untuk diganti yang difokuskan aja, itu boleh apa harus tetap ada tanamannya itu? Oke, good question. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita itu merekomendasikannya tidak hanya menambah komoditi baru, tapi bisa jadi tidak melanjutkan tanaman yang sudah ditanam sebelumnya. Makanya dari form 1 itu, pentingnya dari form 1, sebentar, saya kembali ke modul dulu. Di form 1, kita perlu menganalisis dan mengetahui karakteristik dan juga tujuan pemanfaatan lahan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari form 1, jika harapan kedepannya adalah menjadi lahan ekonomi, maka fokus kita adalah bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan itu supaya bisa menghasilkan pendapatan. Dan jika memang fokus ekonominya itu adalah misalkan di sini ada cabai jamu, maka kita boleh merekomendasikan untuk tidak menanam komoditi yang lama dan fokus pada komoditi yang akan dikembangkan itu. Karena itu kan komitmen dari pemilik lahan. Bapak ingin fokus ke komoditi apa? Seperti contohnya tadi Faiz, pisang gitu ya. Maka utamakan pisang itu menjadi komoditas utama. Dan jika ada komoditas yang dulu ditanam, misalkan mangga, misalkan jagung, ada pola tanam gitu ya. Lah, jadi lahan yang lain bisa ditanami jagung juga pada pola tanam tertentu. Misalkan sudah panen cabai, sudah panen pisang, karena pisang tidak mungkin tebang tanam ya, di sela-sela ataupun pemanfaatan lahan lainnya bisa dimanfaatkan sebagai jagung. Atau misalkan tanaman sekarang utama adalah padi. Mau fokus ke padi terus, ya jangan mengganti komoditas yang lain. Tapi pola tanam. Bapak, kalau 1 tahun full ditanam padi, ini kurang bagus gitu. Kita bisa ganti pola tanam, misalkan setelah padi ganti dengan jagung, tapi tidak menghilangkan komoditi yang sebelumnya. Jika fokusnya ingin ke satu fokus tanaman saja, kita boleh merekomendasikan, oke Pak, tidak perlu menanam jagung lagi, kita fokus ke cabai jamu, karena cabai jamu itu kan tanaman yang tahunan, jadi ditanam sekali untuk 5 tahun, 6 tahun, dia akan terus berproduksi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan fokusnya cabai jamu, kita pertimbangkan juga karakteristiknya. Kalau tadi pohon pisang, berarti ya modelnya untuk rekomendasi bisa menambahkan tanaman tumpang sarinya, tapi tidak boleh pengganti tanaman utama, yaitu pisang itu tidak boleh diganti. Karena kan pisang modelnya juga seperti musiman yang tahunan gitu ya. Tapi tadi juga harus dibedakan ya. Tahunan itu identik dengan tanaman yang jenisnya adalah berkayu. Seperti karet, mangga, kakao, kopi itu ya, itu membedakan untuk tanaman-tanaman lain yang memang sifatnya sudah tahunan tapi tidak berkayu, kayak pisang, rumput, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah tanaman-tanaman yang setiap tahun tuh ada dan bertahan gitu. Tapi kalau tanaman tahunan identik dengan tanaman yang model pohonnya adalah berkayu gitu. Jadi yang di Faiz itu juga ada tanaman tahunan adalah pisang kalau nggak salah. Jadi perlu direvisi juga. Nah, ada pertanyaan lagi dari sini? Oke, cukup ya. Jadi sebelum saya tutup, kita evaluasi lagi bahwasannya rekomendasi untuk layout permakultur ini, kalian utamakan bahwasannya desain permakultur digunakan untuk membuat sebuah desain pertanian budidaya yang berkelanjutan agar pemanfaatan pertanian itu lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Jadi boleh kalian masukkan unsur peternakan, ya kan? Unsur budidaya perairan, ikan, supaya apa? Nanti yang tadi ada lahan pekarangan yang di dalamnya juga ada kandang ayam maupun nanti ada kandang sapi. Kasih rekomendasi bahwasannya bisa memanfaatkan limbah-limbah itu untuk pertanian budidayanya.
Jadi kalaupun nanti ini belum ada kandang ayam atau belum ada kandang sapi, kalian kasih space tertentu untuk rekomendasi kebijakan ke depannya, karena sifatnya permakultur ini adalah panjang. Jadi diusahakan itu sangat lama, selamanya gitu ya. Jadi efisiennya itu benar-benar akan muncul di dalam desain permakultur yang akan kalian buat. Nanti akan saya kirim lagi di Google Classroom beberapa koreksi yang sudah saya berikan di tugas observasi kalian. Nanti minggu depan kalian silahkan kumpulkan lagi hasil perbaikannya gitu ya. Sebagai bentuk penilaian, proyek ini menjadi proyek yang harus bisa kalian presentasikan dan bertanggungjawabkan sebagai tugas proyek dalam mata kuliah PLK ini di pengelolaan lahan kering. Gitu ya. Jika tidak pertanyaan, kita akhiri sampai ketemu minggu depan. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kesempatannya. Saya minta maaf jika ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pengelolaan lahan kering yang saya ampu. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam mata kuliah pengelolaan lahan kering. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode pengajaran dan pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia, atas dedikasi dan kerjasama yang telah diberikan. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pertanian, serta para rekan sejawat dosen dan para mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semoga usaha kita dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.